warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Lagi dengan saya, Karina Desi Sabarahmita. Saya kelas 2023B, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini, saatnya saya akan menjelaskan tentang teori ekologi sastra dan penerapannya dalam novel Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora. Akhir-akhir ini, masalah kerusakan lingkungan alam kerap disorot masyarakat luas. Pasalnya, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari kerusakan alam. Dampak negatif itu misalnya terjadinya kebakaran hutan, tanah longsor, dan banjir. Dan untuk meminimalisasi masalah tersebut, manusia perlu menjaga lingkungan alam. Nah, jadi pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ekologi. Ekologi adalah suatu ilmu yang mencoba mempelajari hubungan antara tumbuhan, binatang, dan manusia dengan lingkungan mereka hidup. Ekologi ini mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya ekologi sastra adalah cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Yang pertama, yaitu ekologi alam. Ekologi alam ini berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Selain itu juga, ekologi alam ini juga berkaitan dengan cara manusia mengeksplorasi keindahan yang ada di alam. Karena harus ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Manusia hanya boleh menikmati keindahan alam dan ekosistemnya, tidak untuk mengeksploitasinya. Manusia perlu mempunyai beberapa sikap untuk menjaga lingkungan alam. Di antaranya, yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, sikap tanggung jawab terhadap alam. Yang ketiga, sikap solidaritas terhadap alam. Yang keempat, sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Dan yang kelima, sikap tidak mengganggu kehidupan alam. Nah, pada novel ini, pengarang memberikan informasi yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab terhadap alam untuk menikmati keindahan alam. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. Menikmati, mengeksplorasi, bahkan mungkin mengeksploitasi Raja Ampat. Itu saja yang kamu lakukan. Salah. Lalu, kita punya hak untuk ini. Namun, kita juga punya kewajiban mengimbangi, berlaku berimbang dengan alam yang telah memberi. Dengan tentu menjaga, melestarikan, dan merawat. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan cara menikmati lingkungan alam pada ekosistem darat dengan latar tempat di Raja Ampat melalui penuturan Karang sebagai tokoh bawahan kepada Rindu. Rindu ini tokoh utama sebagai penulis artikel berdasarkan survei dan riset pada lokasi tertentu. Dan yang menjadi risetnya adalah Raja Ampat. Raja Ampat adalah suatu tempat yang dipenuhi dengan surga dunia yang tidak hanya dapat dinikmati, tetapi juga perlu dirawat dan dijaga. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga, melestarikan dengan rasa penuh tanggung jawab, serta mengimbanginya dengan baik, yaitu dengan merawat lingkungan agar tetap baik. Pengarang juga memberikan informasi
terkait dengan sikap solidaritas terhadap alam. Pada kutipan yang disampaikan oleh Karang berikut ini. Kupastikan semua asistenku benar-benar bisa menjaga para divernya. Kami sering melakukan dive check di beberapa titik, menilai kesehatan daerah terumbu karang dan pemantauan indikator ikan karang. Lainnya, rajin berkampanye tentang ekodiver. Sayang sekali masih banyak diver yang tidak paham bahwa terumbu karang tidak boleh disentuh, hanya boleh dilihat. Itu di sini. Di sini ditekankan lebih kepada membuat daerah perlindungan laut dan pengelolaan berbasis masyarakat, karena tutupan orangnya masih bagus. Strateginya membuat daerah perlindungan laut untuk melindungi daerah yang bernilai ekologis penting dengan melibatkan masyarakat setempat. Berdasarkan kutipan di atas, terdapat informasi yang terkait dengan ekosistem laut untuk menjaga lingkungan alam. Latar tempat tersebut disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Karang ini adalah pelatih penyelam yang sudah terlatih dengan baik. Sebelum melakukan aktivitas menyelam, Karang dan diver lainnya sering melakukan dive check, yaitu yang bertujuan untuk menilai kesehatan terumbu karang dan pemantauan indikator ikan karang di beberapa titik penyelaman. Karang dan diver lainnya juga memberi informasi terkait dengan hal yang harus dipatuhi dan dipahami seorang penyelam. Masyarakat juga membuat perlindungan daerah yang bernilai ekologis. Masyarakat sepakat untuk menjaga, melindungi, dan bertanggung jawab dengan tidak merusak lingkungan alam, khususnya pada ekosistem laut. Yang kedua, saya akan membahas tentang ekologi budaya. Ekologi budaya ini adalah suatu sistem pengetahuan manusia sebagai bentuk sosial dalam menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan adanya suatu budaya masyarakat tertentu. Ekologi budaya ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berinteraksi dengan cara beradaptasi dan mempertahankan diri pada suatu lingkungan tertentu. Lingkungan sangat memengaruhi masyarakat dalam kehidupan berbudaya. Ekologi budaya ini berkaitan dengan sastra dan adat istiadat atau mitos ataupun kepercayaan. Hal itu dapat dilihat dari kutipan berikut. Panggil saja Pace Jonas. Oh, ya Pace Jonas, terima kasih. Hehehehehe, Pace itu panggilan bapak dalam bahasa Papua. Nona mau kemana kah? Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberi informasi terkait dengan keragaman adat istiadat. Keragaman tersebut pada latar tempat di Papua melalui penuturan yang disampaikan oleh Pace Jonas sebagai tokoh tambahan nelayan yang menerima hibah kapal Inka Mina di Timika dan sangat mengetahui tentang Papua. Papua mempunyai keragaman suku bangsa dan istiadat berbeda dalam suatu wilayah. Contohnya, kata Pace dalam bahasa Papua memiliki arti sebuah panggilan untuk laki-laki yang sudah berumur. Dan kata tersebut dianggap lebih sopan di dalam suku yang ada di Papua. Pada kutipan berikut ini juga terdapat informasi adat istiadat yang berkaitan dengan mitos atau kepercayaan masyarakat Papua. Saya fobia cacing. Leonard tolong fotoin. Cacing tambelo ini sumber protein kegemaran masyarakat suku Komoro. Dapat menyembuhkan penyakit malaria, batuk, sakit pinggang, dan bisa menaikkan selera makan nona. Wah, bagus ya Pace? Iya. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan keragaman adat istiadat. Pace mengatakan ada sebuah cacing yang menjadi makanan kegemaran, yaitu cacing tambelo. Cacing tambelo ini hidup di batang pohon yang sudah busuk. Cacing ini menjadi cemilan dari suku-suku yang ada di Papua.
Mereka menyantapnya ketika sedang berburu di hutan. Selain itu, para wisatawan juga kerap dihidangkan dengan makanan tersebut dengan cara membawa batang-batang yang sudah busuk, lalu membelahnya menggunakan kapak agar para wisatawan dengan mudah untuk menyantapnya. Dan bagian kepala harus dibuang karena terdapat taring di mulutnya, dan kemudian dibersihkan dari lumpur-lumpur yang menempel. Cacing tersebut dipercaya dapat menyembuhkan penyakit malaria, batuk, sakit pinggang, dan bisa menaikkan selera makan. Agar tidak bosan, kita iklan sebentar. Saya akan menayangkan keindahan yang ada di Raja Ampat. Selamat menyaksikan! Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai penerapan teori ekologi sastra di dalam karya sastra, yaitu di dalam novel Terpisah di Raja Ampat, karya Kirana Kejora. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.